ini kami akan memuji, kami mendengarkan firman-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, mengurapi semua kami mendengar yang ada, mengurapi hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Menginginkan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu Tuhan, supaya apa yang Mu beritakan itu semua berasal daripada-Mu. Kuasa setan, kuasa iblis yang mengganggu kami usir patahkan dia hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus merapi kami semua di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami siap belajar dan mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Nah, shalom. Ya. Jadi saya ditugaskan oleh Pak Pengala untuk menghandle sementara pelayanan di sini. Nah, dan sebenarnya saya masih belajar, gitu kan? Masih belajar dan belum terlalu fasih untuk menyusun kata-kata. Jadi pulang kerja belajar lagi kan, pulang kerja belajar lagi. Nah, khotbah saya akan bersambung dengan khotbah yang waktu PPKM kita kan khotbah di rumah tuh. Nah, saya kan khotbah di rumah Elia. Itu ada sambungannya sebenarnya di Wahyu 10 ayat 1 dan 2 itu ada sambungannya. Dan hari ini saya akan menyambung khotbah saya karena saya kalau khotbah tuh 1 2 3 1 2 3. Nah, supaya paham gitu kan. Dan hari ini saya akan mencoba metode baru karena kepala sekolah Kenos sama sekolah kitab di Delhi ngomong gini, kalau khotbah coba jangan pakai proyektor Pak. Coba jangan pakai proyektor dia bilang kan. Nah, jadi hari ini saya akan mencoba tanpa proyektor. Nah, itu dia. Jadi saya bawa catatan bab, kayak bab 1. Nah, minggu ini ada perubahan sedikit dari karena Pak Kepala udah percayakan. Jadi saya nggak berubah pola ibadah, enggak. Cuman di sini saya mau mendisiplinkan tim pelayan mimbar. Jadi sebelum ibadah jam 9 itu tim pelayan mimbar udah harus ada di mimbar semua. Jadi kita ada mengadakan namanya worship. Nah, kenapa harus mengadakan worship? Kita doa dulu semua, doa dan memuji. Kayak tadi pagi kan. Nah, itu wajib. Jadi mulai minggu depan, misalnya Bu Ina nih, WL, dia harus datang jam 9 sudah ada di sini nih. Kita mengadakan worship dulu, kayak basement gitu. Tapi cuma pelayan aja, memuji dan menyembah Tuhan. Karena apa? Karena kekurangan di kita, pelayan datang langsung mulai, gitu kan? Jadi nggak ada persiapan, gitu. Nah gitu. Jadi yang kita perlukan di pas pelayanan itu namanya pengurapan, ya. Jadi mulai minggu depan siapa yang ditunjuk di grup atau chat pribadi, jam 9 dia harus ada di sini. Kita worship dulu, presiden worship dulu, pujian penyembahan dulu, sebelum ibadah, sebelum Jumat ibadah. Nah jadi kita pagar keliling dulu Jumatnya. Jadi waktu Jumat datang ada namanya sukacita, hendak pulang dengan rasa kecewa seperti itu ya. Jadi tim pelayan dulu, kan kita nggak tahu nih tim pelayan tuh habis ngapain sih. Jadi kita harus ada namanya pengurapan dulu seperti itu. Nah hari ini kita akan belajar. Saya nggak ngomong sama Pak Alek ya. Saya nggak telepon Pak Alek nih. Oh nanti om kesaksian pakai ayat ini, nggak ada. Ayo om, benar kan om? Nggak ada saya telepon. Tapi waktu om Alek buka kitab tadi, dia bukanya di bentar. Saya tolong salah. Mainnya. Tadi kemarin bukanya di 1 Korintus 9 ayat 16, benar kan? Dia bilang karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak akan mempunyai alasan untuk menegakkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Nah, hari ini saya akan khotbah sangat mendekati dengan ayat ini. Nah, kita berdiri semua, buka Alkitab masing-masing. Buka Alkitabnya masing-masing. Kisah para Rasul. Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Kita baca bersama-sama dengan suara lantang. 3, 2, 1. Tetapi ini ada hubungannya dengan kesaksian Pak Alek tadi yang 1 Korintus 9 ayat 16. Saya ada telepon, silakan duduk semua.
Saya nggak ada telepon-telepon Pak Alek ya, atau saya chatting Pak Alek, nanti kesaksian pakai ini, nggak ada. Nah itu yang saya bilang tadi, sebelum ibadah kita worship dulu supaya ada namanya satu roh seperti itu. Nah kemarin saya khotbah di tempat Elia, Wahyu 2 ayat 10. Di situ ada dua bagian. Yang pertama saya khotbah pelan-pelan ya, supaya paham. Di Wahyu 2 ayat 10, di situ yang pertama gulungan kitab kecil. Yang kedua kakinya berpijak di atas bumi dan di supaya kita jelas kita baca Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Nah, sebentar. Sorry, Wahyu 10 ayat 2. Wahyu 10 ayat 2. Saya ulangi, Wahyu 10 ayat 2. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Nah, ia menginjak kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Kemarin saya sudah jelaskan, gulungan kitab kecil itu 1 Timotius 3:16. Firman itu mengajarkan yang benar, tidak menyesatkan. Itu saya sudah jelaskan bab 1. Bab 2-nya, ia menginjakkan kakinya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ia di situ adalah Tuhan, di atas laut dan di atas bumi. Artinya apa sih? Kalau orang cuma baca, apa sih artinya? Artinya gini, di atas laut dan di atas bumi, yaitu Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Kita coba lihat. Matius 28 ayat 18. Nah, ayat terakhir ayat 18. Karena itu Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku, pada Tuhanku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, itu artinya yang Wahyu tadi itu, di atas kaki kiri dan kaki kanan. Terus pertanyaannya, jadi Tuhan hanya berkuasa di surga dan di bumi dong Pak? Nah, Tuhan itu mati di kayu salib. Dia berkuasa sampai orang yang udah mati dari zaman Abel sampai Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus mati. Orang yang udah mati dalam Tuhan itu dibangkitkan nanti. Terus ayatnya di mana sih Pak? Kalau Tuhan berkuasa itu sampai di bawah bumi, di bawah orang mati, itu di mana ayatnya? Ayatnya di sini. Filipi 2 ayat 10. Kita buka sama-sama. Filipi 2 ayat 10. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Oke ya, itu ayat pendukungnya. Jadi Tuhan itu tidak berkuasa hanya di surga, enggak. Tidak berkuasa hanya di bumi, enggak. Dia berkuasa juga sampai di bawah bumi. Oke ya. Nah, kita masuk ke dalam tema khotbah hari ini. Kenapa saya jelaskan itu? Karena ada hubungannya dengan bab 2. Bab 2-nya itu otoritas dan di bawah Allah. Bilang sama-sama, otoritas dan di bawah. Oke. Jadi otoritas dan di bawah Allah itu sebenarnya harus ada di jemaat, khususnya jemaat Sion, karena kita anak-anak Tuhan, ya. Allah kita adalah Allah yang berkuasa, yang saya bilang tadi, berkuasa di bumi, di surga, di bawah bumi. Yesus datang ke dunia, Yesus mengalahkan raja setan atau iblis ketika dia mati di kayu salib. Dia memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Kita di sini murid. Tuhan bilang ini, pergilah jadikanlah seluruh bangsa murid. Tuhan tak ngomong gini, misalnya. Ibu Awi, Bu Lina, pergilah engkau menjadi jemaat Sion. Nah, mana ngomong gitu? Pergilah engkau memberitakan Injil sebagai murid. Sampai di sini tangkap murid sebagai murid, tidak sebagai jemaat. Nah, jadi kita di sini setara, ya, setara. Untuk menerima otoritas dan kuasa. Ya. Jadi kalau kita memberitakan Injil, kita harus ada namanya otoritas dan kuasa. Kisah 10 ayat 38. Buka Alkitab semuanya. Kisah 10. Nah, saya pakai Alkitab yang agak besar. Kisah 10 ayat 38. Yang tadi. Ya,
Kisah 10 ayat 38, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ya, dari Saret, bagaimana Allah mengurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Oke ya. Jadi kalau kita mengusir setan atau kita tidak kena dengan setan atau serangan dari luar, kita harus namanya memiliki otoritas dan kuasa Allah. Nah, bulan-bulan ini saya mengalami hal itu, gitu, mengalami otoritas dan kuasa Allah. Jadi saya coba belajar ini kan, oh rupanya begitu. Nah, Yesus datang ke dunia ini memiliki namanya dua, otoritas dan kuasa dari Bapa. Begitu ya. Semua yang dijadikan di dunia ini berdasarkan iman. Sampai di sini paham kan? Semua yang dijadikan di dunia ini berdasarkan iman. Bilang sama-sama, iman. Bukan imron ya, iman. Jadi semua yang di dunia ini berdasarkan iman. Kita datang ke gereja berdasarkan iman. Saya mau ibadah, pasti saya diberkati. Hanya konsepnya jangan salah. Kalau kita datang ibadah hanya diberkati, itu salah besar sebenarnya. Kalau mau bilang gini, saya datang ibadah supaya saya dapat 1 M. Semua orang mau, benar kan? Orang Muslim, Buddha pun suruh datang. Sekali ibadah dapat 1 M. Semua orang mau. Tapi yang saya mau jelaskan kenapa kita harus beribadah seperti ya. Jadi semua berdasarkan segala sesuatu berdasarkan iman. Penciptaan itu dengan iman. Kita mengakui Yesus sebagai Allah dengan iman. Oke ya. Tidak ada orang mengakui Yesus hanya sepotong-sepotong. Hari ini Yesus, minggu depan lain, minggu depannya lagi lain, minggu depannya lagi Yesus. Tidak ada. Tanpa iman semua sia-sia. Yesus pun datang ke dunia mencari iman. Coba buka deh di Ibrani 11 ayat 1. Coba kita baca. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Supaya nggak bosan, semua buka Alkitab supaya paham. Ibrani 11 ayat 1. 3, 2, 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi Tuhan itu datang, dia mencari iman. Ya, Tuhan nggak mungkin datang, terus kita udah beralih iman. Seperti itu. Misalnya kita ada percaya lain, gitu kan? Tuhan nggak mencari yang itu, tapi Tuhan yang cari yang beriman. Tanpa iman tidak ada kebangkitan. Tanpa iman tidak ada kebangkitan. Jadi orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang baptis meninggal tanpa iman tidak ada kebangkitan. Misalnya gini, kayak Sandi kemarin, saya tanya, San, kamu udah siap? Dia tanya gini, Bang, kalau saya baptis selamat gak? Jaminannya Alkitab kan, bilang gitu. Kalau kamu dipanggil Tuhan, kamu pulang ada itu. Kalau kamu pulang, kamu surga. Yang penting kamu beriman dulu, seperti itu ya. Nah, setelah dia dibaptis, sesuai penglihatan dia masuk surga. Seperti itu. Jadi tanpa iman semua sia-sia. Nah, iman adalah fondasi atau dasar orang Kristen. Iman adalah fondasi atau dasar orang Kristen. Nah, sekarang kita masuk nih di kesaksiannya Pak Alek tadi. Injil. Injil itu adalah wahyu Allah. Injil itu adalah wahyu Allah. Atau dalam bahasa hari-hari, wahyu Allah itu perkataan firman. Perkataan firman dari Kejadian sampai Wahyu. Seperti itu ya. Nah, apa hubungannya wahyu Allah dan iman? Orang kalau bilang saya beriman tanpa mendengar wahyu Allah, tanpa mendengar Alkitab, dia bukan beriman. Karena gini, wahyu adalah menyatakan pikiran Allah. Wahyu itu menyatakan pikiran Allah. Misalnya gini, Tuhan bilang suatu jemaat akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Itu firman kan? 1 Korintus 12, 1 Korintus 14 itu firman. Menyatakan. Kita di sini ada penglihatan, ada buatan itu menyatakan, gitu ya. Lalu iman memiliki pikiran Allah. Jadi iman itu memiliki pikiran Allah. Wahyu adalah menyatakan kehendak Allah. Jadi itu menyatakan kehendak, itu seperti itu. Sedangkan iman menyatakan memiliki kehendak Allah. Oke ya. Jadi jangan disama-samakan. Wahyu iman, wahyu iman. Jadi kalau orang bilang saya beriman,
tanpa ada wahyu, tanpa ada pengajaran, itu keliru seperti itu. Jadi dia harus memiliki namanya wahyu dulu, baru dia memiliki iman. Oke ya? Sampai di sini paham kan? Jadi wahyu itu menyatakan. Jadi kita harus baca dulu Kejadian, Ulangan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul sampai wahyu. Baru kita mempunyai iman. Nah, kenapa harus dibaca dulu? Nanti saya jelaskan. Kenapa orang Kristen harus baca Alkitab? Kenapa baca Al-Quran? Kenapa nggak bisa baca pendapat orang profesor apa gitu? Kan lebih baik. Nah, kenapa harus begitu? Nanti saya jelaskan. Kenapa harus baca Firman? Nah, maka untuk mendapatkan iman itu bukan dari pikiran Allah. Nah, bukan dari pikiran orang, tapi dari pikiran Allah. Ya, perkataan orang atau kesaksian dari siapa aja itu hanya menurut manusia, tidak menurut pola dan gambar Allah. Oke ya, misalnya Tuhan bilang ini, ke Singkawang lewatnya Pinyu ya, lewat Pinyu membawa Singkawang. Tapi ada orang sok pintar ke Singkawang tuh, lewat kakap ke Jakarta katanya kan, habis itu naik pesawat tembus ke Singkawang. Nah, itu pikiran manusia. Sebenarnya Tuhan udah bilang 10 hukum Torah 1 sampai 4 itu untuk Tuhan, 6 sampai 10 itu untuk manusia. Coba dilihat. Tapi banyak orang tuh putar-putar. 1, 4 untuk manusia, 6, 10 untuk Tuhan. Tuhan udah bilang dari awal kalian harus keluar dari Mesir, mempersembahkan korban makanan 1/10 untuk Tuhan. Datang orang baru, dia ajarkan lain. Oh, tidak perlu berpuluhan, tidak perlu derma, tidak perlu ibadah, perlu Roh Kudus. Ada kan? Dia mengubah pola dan gambar Allah karena dia tidak memiliki wahyu. Beriman tapi tidak memiliki wahyu. Seperti itu ya. Nah, kita baca Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Roma 10 Roma 10 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. 3 2 1. Jadi iman timbul dari ya, dan pendengaran oleh wahyu Tuhan. Saya artikan wahyu Tuhan atau firman Tuhan. Jadi kalau orang tidak mendengar wahyu, tidak membaca Alkitab, tidak mendengar Alkitab, lalu dia ngomong tiba, saya beriman. Oh, itu iman dari mana dulu nih? Seperti itu ya. Tapi kita jangan salahkan. Kenapa orang berargumen seperti itu? Ada tiga orang Kristen. Bentar ya. Nah, nanti saya jelaskan kenapa orang selalu beromong saya beriman, gitu. Nah, akhir-akhir ini banyak orang tidak memegang perkataan Allah, tapi tergantung dari omongan orang, menurut orang atau pikiran manusia. Misalnya gini deh. Contohnya saya lamar kerja kesehatan. Orang ngomong gini, nggak mungkin lolos kau. Kamu kan nggak ada basic kesehatan. Kalau saya tergantung orang, saya nggak akan berani coba, gitu kan? Benar juga ya. Saya kan lulusan komputer, nggak ada hubungannya dengan kesehatan. Tapi karena tergantung iman, saya coba. Ajar aja lah, terima nggak terima urusan belakangan lah. Saya coba kan, ujung-ujung diterima juga. Nah itu. Jadi iman itu tidak tergantung pikiran orang. Misalnya gini, Pak Alek, hujan nih, tidak mungkin dapat terocok banyak. Tapi karena Pak Alek beriman, pasti dapat. Gitu. Dapat. Itu karena dia beriman. Seperti itu ya. Nah, kenapa orang tidak beriman? Balik lagi, karena dia tidak memiliki wahyu Allah. Ya, sampai sini dapat ya. Atau tidak memiliki namanya wibawa dan otoritas. Nah, pada saat kita mendengarkan wahyu Allah atau mendengarkan ini isi Alkitab nih, pas saya khotbah nih, kita dengar nih, kita harus pegang dulu, pegang dan teguh, ya, kita pegang dan kita teguh dulu. Percuma saya berkuah-kuah di depan nih, saya iman wahyu. Kalau kita dengar pulang rumah lupa, seperti itu ya. Kita harus pegang dan teguh, seperti itu, dan pertahankan. Kalau dikesbah. Kalau beriman. Kalau berkorban. Mau ada apapun, tetap di sini. Seperti itu. Itu namanya mempertahankan. Seperti itu. Mau ada masalah kiri kanan, tetap di sini. Seperti itu. Kalau orang bilang ini, pindah-pindah enak juga ya, Pak, banyak pengalaman. Nah, pindah-pindah enak
Kita di situ namanya bertumbuh. Oke ya. Saya ilustrasikan begini. Kita tanam pohon. Tanam nih, bertumbuh, mulai bertumbuh. Setelah akarnya mulai menyentuh batu, mulailah dia. Kalau akarnya kuat, pohonnya yang layu. Seperti itu. Seperti itulah jemaat. Kita di satu gereja dapat masa awal-awal semangatnya bukan 45, 46 malah. Semangatnya luar biasa. Setelah dapat masalah, mulai kita luntur. Pindah lagi gereja dahsyat, seperti itu kan. Mulailah kita bertumbuh. Kena masalah, pindah lagi gereja luar biasa. Misalnya kan Yesba luar biasa gitu. Mulai bertumbuh, kena batu, kena pasir, mundur lagi, pindah lagi gereja. Kena batu, kena pasir, kena masalah. Berapa kali pun pindah, tetap akan bertumbuh seperti itu. Karena dia tidak mempunyai iman dan ketekunan dan mempertahankan seperti itu ya. Tapi di sini saya lihat luar biasa ya. Ada masalah kita tetap mempertahankan. Amin. Nah, seperti itu iman yang mempunyai otoritas. Nah, pada saat kita dengar firman, kita harus pegang dan teguh yang tadi ya. Nah, pertanyaannya, kenapa banyak orang Kristen tidak bisa berdoa, tidak bisa berdoa sungguh-sungguh, tidak bisa mengusir setan, tidak bisa mengusir roh-roh najis, tidak bisa memiliki otoritas dan wibawa? Karena tadi, bilang tadi, karena tidak memiliki iman yang teguh. Oke. Bentar dulu. Nah, apa itu wahyu atau kehendak atau gambar kehendak Allah? Kita sudah tahu kan, gambar kehendak Allah itu ada 7 tingkat iman, ada Wahyu 12, ada Daniel Wahyu 12 ayat 1, ada Daniel 12, ada kitab 2000 tahun masa damai, seperti itu ya. Kita sudah belajar nih gambar pola Allah, seperti itu. Kita sudah belajar sejak itu. Nah, yang saya mau pertegas di sini, apa itu gambar kehendak Allah? Gambar kehendak Allah adalah blueprint atau gambarnya dalam tabel. Misalnya nih, kita mau bangun rumah, kita harus print dulu rancang gitu. Kita rancang seperti itu. Misalnya kita mau buat program, aplikasi, kita rancang dulu. Atau kita mau buat mobil, kita rancang dulu kan, baknya seperti itu ya, bodinya, kepalanya, mesinnya di mana. Tidak mungkin mekanik datang langsung, oke, mesinnya ada di bak ya, baknya ada di depan, setirnya ada di bola. Nggak mungkin, dia harus gambar dulu seperti itu ya. Nah, itu ada namanya blueprint atau gambar kehendak Allah. Oke ya. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, nah ini nih, Alkitab yang kita baca adalah blueprintnya Tuhan. Nah, jadi Tuhan udah bilang, jangan membunuh, jangan mencuri, kasihlah sesama manusia. Itu udah blueprintnya Tuhan. Kita nggak boleh tambah dan boleh kurang, seperti itu ya. Tidak bisa ada manusia menambah atau mengurangi. Nggak mungkin sepotong-sepotong. Baca firman Tuhan hanya mengambil bagian-bagian yang penting. Seperti itu. Aku diberkati, tidak mungkin. Kita nggak mungkin baca kita sepotong-sepotong. Kita harus baca lagi Ayub, penderitaan, seperti itu ya. Nah, ada banyak orang hanya mengambil firman sepotong-sepotong, enggak secara keseluruhan. Maka tidak jelas tujuan orang Kristen itu seperti apa. Nah, saya ngomong ini karena saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Sekarang masuk ke 3 kali. Ya. Jadi baca Alkitab itu jangan sepotong-sepotong. Kena ayat bagus, oke, amin. Kena ayat yang enggak bagus, boleh kita luntur gitu. Ini kok firmannya begini ya gitu. Wahyu ayat kok susah benar ini gitu ya. Nah, dalam perintah Allah yang saya bilang tadi 1 sampai 4 itu untuk Tuhan. 5 sampai 10 itu untuk manusia. Jangan kita bolak-balik, berbalik ya. Ya, jadi kita harus membedakan gambar kehendak Allah agar tanda murid Yesus ada pada kita. Seperti itu ya. Kita nggak boleh putar-putar nih Alkitab nih supaya tanda murid Yesus ada pada kita. Tanda murid Yesus apa sih? Tanda murid Yesus itu mengasihi sesama. 1, kasih dulu. Di antara semua yang paling terbesar adalah kasih. Itu dulu yang diangkat. Kasih, ya. Yang kedua, tanda murid Yesus bisa mengusir roh jahat. Misalnya ini, ada jemaat, gembala lagi keluar nih, terus anaknya sakit atau kerasukan. Kita semua bisa sebenarnya, semuanya bisa. Kita mendoakan pasti sembuh, asal kita mempunyai otoritas dan di bawah Allah. Bisa sebenarnya.
Kalau gembalanya nggak ada di tempat ya. Nah, ya kita baca 2 Korintus 4 ayat 3. 2 Korintus 4 ayat 3. Baca bersama-sama. 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat yang ketiga. 2 Korintus 4 ayat 3. Kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring ya. 2 Korintus 4 ayat 3. 3, 2, 1. Jika ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang sekiranya telah dibukakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kebenaran Kristus yang adalah gambar Allah. Jadi kalau orang hanya mendengar firman sepotong-sepotong, misalnya saya khotbah hari ini Kejadian Keluaran Muhammad, minggu depan saya khotbah 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, minggu depan saya khotbah 1 Tawarik, 2 Tawarik, minggu depan lagi saya khotbah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, minggu depan lagi kita belajar Wahyu. Lama-lama kalau ada orang bilang ini banyak benar ya ajarannya, gitu ya. Pusing saya, itu hati-hati. Kalau orang ngomong kayak itu, dia itu tidak memiliki iman. Tidak mungkin satu rumah hanya 1 tiang, tidak mungkin kan? Tidak mungkin gereja ini tiangnya hanya 1 tuh di depan, atau hanya 2. Tidak mungkin orang Kristen hanya percaya Matius doang. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang Kristen hanya percaya Wahyu, atau hanya percaya kitab Kisah Para Rasul, atau hanya percaya kitab Daniel. Sisanya itu nggak percaya dia. Misalnya hanya percaya kitab Taurat, Injilnya nggak percaya. Oh, hati-hati. Satu rumah tidak memiliki 1 tiang, itu tidak. Logikanya begitu. Satu rumah harus memiliki banyak tiang. Jadi satu orang harus mengimani semua firman yang ada di sini. 66 kitab. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke 3 orang Kristen. Ini penting. 3 orang Kristen. Orang Kristen yang pertama adalah orang Kristen yang membaca Alkitab sepotong-sepotong atau hanya agamawi. Ya, jadi baca Alkitab itu sepotong. Misalnya ini, saya dulu kayak gitu. Karena ada ngantuk, tutup buka. Daniel 1 ada, Daniel 1 kayak buka. Tuhan menyerahkan Yoyakim. Lah, nggak enak ya ini. Tutup lagi, buka lagi. Amsal, diberkatilah engkau, sedap nih ayat ini. Baca tidur. Dulu saya gitu, baca Alkitab sepotong-sepotong. Kena tegur sama gereja GDI sama Girea. Kamu tuh baca Alkitab jangan potong-potong mau. Baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kebenaran keteri kena cakap lagi. Jangan baca sepotong-sepotong mau. Oh gitu ya. Kenapa tidak boleh baca Alkitab sepotong-sepotong? Kalau baca Alkitab sepotong-sepotong itu hidup imannya hanya agamawi atau hanya humanisme, mengambil ayat-ayat tertentu. Ya, saya contohkan gini. Orang yang beriman, ini beriman, sama-sama beriman. Yang hanya baca Alkitab terputus-putus. Dia misalnya ketemu orang yang merokok, ya kan? Misalnya, dia ketemu orang merokok. Dia ngomong ini, kamu merokok ya? Iya merokok katanya. Jangan merokok. Nggak baik itu. Coba kamu lihat saya nggak merokok, sehat loh. Secara logika manusia benar ya. Secara logika manusia benar. Namanya logika manusia ya benar gitu kan. Kamu jangan merokok. Kamu lihat saya, bagus orangnya, nggak merokok, nggak minum, seperti itu. Tapi secara firman dia salah. Harusnya dia ngomong gini, kamu merokok ya? Iya. Aduh, nggak boleh begitu. Kamu lihat saya, dulu saya merokok, saya minum. Tapi karena oleh kemurahan Tuhan, saya diubahkan loh. Sekarang saya tidak merokok, saya tidak minum. Secara nggak langsung kita sudah bersaksi loh. Secara nggak langsung kita bersaksi. Jangan kita bersaksi, kita majukan dulu. Kita majukan dulu manusia kita ya. Kamu merokok ya? Iya. Kamu lihat saya? Enggak, sehat. Harusnya kita ngomong gini. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya diubahkan loh ya. Saya sekarang merokok, tak minum. Nah itu. Itu orang, kalau orang ngomong yang pertama kita, dia hanya baca firman sepotong-sepotong, mengambil inti-intinya aja di Alkitab. Nah, yang kedua, iman, mistik dan takyul. Nah ini banyak, di Kalbar banyak
baik. Misalnya dia orang Kristen tapi suka nonton horor. Nah ini orang Kristen cuma suka nonton horor gitu, suka percaya lagi makan jatuh diri, bisa takut, gitu. Itu langsung diteping. Kita lagi ibadah, bikin alkohol lari sana lari sini. Hati-hati, itu iman mistik dan takyul. Hanya percaya beriman, tapi mistik dan takyulnya kuat sekali. Misalnya ini, baru bertobat, bersaksi di depan, puji Tuhan, saya sejak mengenal Tuhan, berkat saya melimpah, mobil saya tidak, ya saya Mercedes-Benz, sawit saya tumbuh semua, lebat, sangat-sangat diberkati. Tapi setelah dia pulang ke rumah, istrinya ngomong gini, kayaknya bisnis kita mulai turun deh, kamu harus rajin ibadah dong, harus rajin ibadah biar bisnis kita sukses. Nah ini iman mistik dan takyul. Dia menganggap Tuhan itu hanya Tuhan itu hanya sanggup memberi berkat. Nah hati-hati ya, hati-hati iman mistik dan takyul. Kalau nggak diberkati itu menganggap dari setan. Kalau diberkati menganggap itu dari Tuhan. Hati-hati, sampai di sini hati-hati. Kalau kita misalnya kita dipercayakan Tuhan di satu pekerjaan, lalu berat sekali. Saya pernah alami, berat banget gitu di gudang. Dulu saya SAI sedikit barangnya, sekali gudang MTS obat itu gudangnya panjang sekali, 24 kali 40. Itu barang semua tuh. Secara manusia berat sekali. Tuhan taruh di sini sampai lainnya malah. Kadang pulang jam 2 subuh, kadang jam 3 kalau SO. Kok berat ya? Rupanya Tuhan punya rencana. Sejak terjadi selisih, saya dipindahkan ke bagian kesehatan khusus bidan. Karena apa itu? Selisihnya ketemu. Nah, jadi tidak mesti ini usaha kita jatuh. Tuhan pun nak sertai, gitu ya. Seperti itu. Tidak mesti gitu. Atau di rumah kita, saya ada sharing sama Ibu Owi. Ibu Owi ngomong ini, saya sih nggak percaya. Mau ada hantu kayak ada apa? Saya tuh rumah saya. Nah itu iman yang teguh, tidak mempercayai mistik takyul. Kita tahu ada setan, tapi kita harus beriman loh. Iman kita lebih kuat dari dia. Seperti itu ya. Jadi bukan iman mistik takyul, sedikit-sedikit hantu, sedikit-sedikit setan. Di gereja kita mau belajar setan atau surga sebenarnya seperti itu. Logika aja, kita di gereja itu mau belajar pengajaran setan atau pengajaran surga. Nah, yang ketiga, iman murid Yesus. Nah, iman murid Yesus contohnya ada Maria. Waktu Maria itu kan perawan. Waktu Gibril datang, dia ngomong gini, dari kandunganmu akan lahir seorang anak yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa. Namanya Yesus. Secara manusia kita mikir aja deh, di sana di Israel tuh kalau ada si Maria ini kan keturunan Daud, keturunan asli Daud loh Maria. Kalau misalnya dia hamil di luar nikah itu sangat baik bagi orang Israel, ya. Tapi si Maria ngomong ini, jadilah kehendakmu. Itu iman murid Yesus, berpegang pada gambar atau pola Allah yang saya ngomong tadi itu. Enggak memaksa-maksakan diri, ya. Jadi iman murid Yesus berpegang pada kehendak Allah. Jadilah sesuai kehendak Tuhan. Selalu ngomong gitu, jadilah sesuai kehendak Tuhan. Oke ya? Kita ibadah karena kasih karunia, karena darah Yesus. Kita datang ibadah, duduk nih, semua karena Tuhan, semua karena kasih karunia, semua karena darah Yesus. Iman adalah dasar yang saya ngomong tadi, atau fondasi. Fondasi iman kita itu ada dua, baptisan dan perjamuan kudus. Ini bukan upacara biasa. Baptisan itu bukan upacara biasa. Tenggelam, keluar, selesai. Bukan. Baptisan itu adalah dasar iman. Oke ya? Orang yang baptis dia mengakui, orang yang dibaptis dia mengakui kematian dan kebangkitan Tuhan. Misalnya gini, Dendi, saya tanya nih sebelum baptis, saya tanya, Den, kamu yakin nggak? Kamu yakin kematian dan suatu saat kamu bangkit kalau Yesus bangkitkan? Dendi jawab, yakin bang. Kayak Sandi, sebelum dia meninggal dia ngomong, bang, kalau saya percaya Tuhan, saya masuk surga.
pasti masuk surga. Oke bang, saya dibaptis. Dia yakin. Nah, itu makanya kenapa anak kecil nggak bisa dibaptis. Paham nggak sampai sini? Nggak mungkin kita datang ke Lelek. Lek, kamu percaya nggak kebangkitan, kematian Yesus? Permen bang, nanti ngomong gitu kan? Es krim bang. Kalau kita adu-argumen dengan anak kecil, nggak akan masuk. Kalau kita jelaskan, nggak akan masuk kecuali dia udah paham. Kecuali dia udah paham. Itu makanya baptisan itu nggak main-main. Dia harus mengakui dan mengakui kematian dan kebangkitan Yesus. Itu satu. Nah, apa hubungannya dengan perjamuan kudus? Perjamuan kudus, kalau baptisan itu mengakui, sampai sini paham ya? Baptisan itu mengakui. Perjamuan kudus itu mengakui penderitaan tubuh Yesus. Nah, seperti itu. Kita pegang anggur, pegang roti, kita mengakui Yesus mati di kayu salib menembus dosa kita. Seperti itu ya. Jadi berbeda ya. Baptisan itu mengakui kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau perjamuan kudus mengakui penderitaan Yesus. Itu mengakui penderitaan Yesus. Dan yang kedua, menguduskan tubuh dan roh jiwa kita. Ya. Jadi perjamuan kudus itu pertama mengakui penderitaan, yang kedua menguduskan tubuh dan roh jiwa kita. Sedangkan baptisan itu pertama mengakui kematian dan yang kedua mengakui kebangkitan. Nah, di sini. Jadi kenapa kalau mau dibaptis, kenapa harus orang perjamuan kudus harus baptis dulu? Karena dia harus mengakui dulu, harus beriman dulu, baru ada perjamuan kudus. Kalau dia belum baptis, nggak boleh perjamuan kudus. Berarti itu ya pemahamannya. 1 Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat 25. Kita baca bersama-sama. Biar jangan ngantuk baca Alkitab, tapi dengan suara lantang. Biar jangan. 1 Korintus 11 ayat 25. 3, 2, 1. Demikianlah juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Tiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, itu tadi itu memperingati penderitaan Yesus. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Ya, jadi itu mengakui. Jadi kalau kita ada baptis, kita tidak beriman, tidak mengakui Tuhan, lalu perjamuan kudus, waduh, itu jadi pertanyaan, gitu ya. Nah, baptisan dan perjamuan bukan upacara tidak jelas. Jadi kalau orang bilang baptisan itu kan udahlah, baptis udahlah, nggak usah setia. Hati-hati, orang yang dibaptis nggak setia, nggak jamin juga sebenarnya. Dia harus setelah baptis menjadi iman kan, menerima karunia baptisan roh gitu. Jangan cuma stagnan di situ, berhenti di situ. Ya. Bentar. 1 Korintus 4 ayat 20, kita baca lagi. 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20. Nah, 3, 2, 1. Sebab kerajaan Allah bukan perkataan tetapi dari kuasanya. Ini. Jadi kerajaan surga itu bukan cuma ngomong, tapi terdiri dari kuasa. Kalau bilang cuma ngomong, firman itu kalau cuma bilang bicara itu hanya motivasi. Motivasinya gini. Ada orang bapak nih, kamu datang ke gereja diberkati luar biasa. Berkatmu diberkati, usahamu sukses, pekerjaanmu dilancarkan, UMR naik, gaji naik. Loh, iman cuma sampai di situ. Tapi iman murid Yesus, dia selalu ngomong gini, kalau saya mau diberkati, itu kehendak Allah. Seperti itu. Kalau saya belum diberkati, ya itu hanya kehendak Tuhan. Seperti itu ya. Kayak Maria yang tadi kan. Oke. Nah, ini. Saya kan bilang taat dan setia dan patuh. Nah, jika kita taat dan patuh kepada Roh Kudus, kita mempunyai namanya ya. Jika kita taat dan patuh kepada Roh Kudus, kita mempunyai namanya hak resmi dari Tuhan. Hak resmi itu apa? Anak kerajaan sorga, mempunyai sifat-sifat Allah. Balik lagi yang tadi, sifat-sifat Allah. Nah, alasan kenapa kita bisa mengusir
roh najis dan setan karena kita mempunyai namanya hak resmi dari Tuhan. Oke ya? Hak resmi dari Tuhan. Kalau orang hanya mempunyai kuasa itu biasa. Setelah saya belajar dan diajar sebenarnya saya diajar oleh beberapa pendeta dan dia ada satu argumen yang saya pegang. Dia ngomong ini, kalau orang yang punya kuasa itu biasa, kan sesuai firman. Yang penting nama kamu di surga ada. Kuasa itu biasa. Orang yang memiliki kuasa, kalau misalnya orang kerasukan, misalnya kita ibadah ada orang kerasukan, menggelepar-gelepar tuh, kita usir, keluar, setannya lari, biasa itu. Tapi yang luar biasa di mana Pak? Orang murid Yesus ini, saya lagi duduk sama orang, misalnya Pak Alek lagi duduk di ruang kopi, atau Elia atau Iko lagi duduk di ruang kopi. Terus ada orang di samping, dia pegang orang, dalam nama Yesus keluar, langsung gelepar orangnya. Itu baru bilang orang yang punya kuasa. Dia bisa lihat, misalnya dia lihat orang nih, kok lain ya, kok kayak ada sesuatu ya. Dia hampiri, dia salam, shalom, saya usir kamu jahat di dalam namanya, kata Yesus, langsung gelepar. Itu baru bilang kuasa. Kalau udah gelepar, terus kita usir, biasa. Oke ya, itu namanya iman. Nah, karena kita mempunyai iman, karena kita mempunyai otoritas dan wibawa Allah. Nah, tema saya gitu, oke ya. Jadi iblis memegang kuasa ya. Sebenarnya iblis ada kuasa juga, tapi dia tidak berkuasa kepada orang yang memiliki legalitas anak Tuhan seperti itu. Nah, kita juga dulu adalah tawanan setan. Kita pernah jatuh dalam dosa, kita pernah menjadi tawanannya setan, seperti itu. Karena pengorbanan darah Yesus, kita mempunyai namanya legalitas. Misalnya gini, misalnya saya ditangkap polisi, masuk penjara 3 bulan harusnya. Tapi tiba-tiba ada surat dari Presiden Pak Jokowi, diturunkan Rival tidak bersalah, dibebaskan sekarang. Siapa yang melawan? Saya mau tanya, siapa yang melawan? Kapolsek? Nggak mungkin. Gubernur? Nggak mungkin. Bupati? Apalagi? Ya kan? Polda? Nggak mungkin. Surat resmi dari Presiden, hak resmi. Meskipun penjara saya masih 2 bulan, kalau Pak Jokowi bilang Rival bebas, nggak mungkin. Benar kan? Logikanya gitu deh. Kita mikir gitu. Kalau kita udah jatuh dalam dosa, kita balik ke Tuhan, bertobat, berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan kasih legalitas dari surga. Nih, Pak, kamu kan berdosa nih, ku kasih legalitas dari surga. Setan mau ngomong apa? Seperti itu. Meskipun dia pegang hidup kita, setan udah pegang nih. Kita misalnya ada keluarga kita kerasukan, kita kasih dia firman, kita ajak dia baptis, kita ajak dia ke jalan yang benar, ya. Setan mau ngomong apa? Sama kayak tadi, meskipun saya di penjara, kalau Pak Jokowi ngasih surat kebebasan resmi dari Presiden, tangan Pak Jokowi, cap, yakin. Siapa mau ngomong? Tetap bebas, seperti itu ya. Jadi kita harus mempunyai wibawa dan otoritas dari Tuhan. Oke ya. Firman untuk siang hari ini sampai di situ, karena kalau saya khotbah nanti bab 3-nya nggak jelas nanti. Nah, jadi hari ini di musik siap-siap. Hari ini kita belajar tentang otoritas dan wibawa Allah. Jadi kalau baca Alkitab itu yang saya bilang tadi harus semua ya, harus dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, pelan. Paling susah itu di raja-raja, karena nama-nama itu banyak kan, banyak yang namanya. Tapi Tuhan menuntut kita harus baca Alkitab semua. Jangan menjadi iman yang hanya menghakimi orang. Mentang-mentang dia baca Alkitab sepotong-sepotong, semua diambil berkat. Ketemu orang yang berdosa menghakimi. Lalu hanya iman tayul. Kalau diberkati bukan dari Tuhan. Kalau diberkati dari Tuhan. Oh, salah. Tapi kita beriman taat dan patuh. Ya, kayak Maria, kayak Ayub, ya. Jadi
kalau kita mempunyai iman, kita taat, kita patuh, kita ada persatuan, sama-sama kita bangun gereja ini, kita beriman. Suatu saat gereja kita berkembang, ya, kita banyak beriman, ya, persatuan. Kalau ada yang salah, kita saling menegur, kasih, seperti itu. Kita tutup Alkitab kita semua, kita masuk dalam penyembahan. Kita berhenti semua. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Jangan mikir di luar lagi. Kita siapkan hati pikiran kita
firman-Mu yang Engkau memberitakan. Engkau mengurapi Tuhan supaya bisa belajar lebih lagi membimbing jemaat di sini Tuhan. Memberkati jemaat di tempat ini Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, kesehatan, kekuatan, hikmat, pengetahuan budi dari surga. Memberkati usaha kami, memberkati pekerjaan kami, pekerjaan apapun itu kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Berikanlah kami iman yang sungguh-sungguh percaya Engkau Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah usaha kami, supaya kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan kami. Kami menyerahkan Tuhan memerintah bangsa negara ini dalam tangan-Mu Tuhan. Presiden, DPR, dan jajarannya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, terutama Kalimantan Barat. Engkau memberkati Indonesia, Engkau memberkati Kalimantan Barat Tuhan, memberkati bagian kesehatan di menangani COVID Tuhan. Engkau memberikan mereka kekuatan daripada-Mu. Engkau menjamah dan memberkati kami Tuhan di kemerdekaan Indonesia ini Tuhan. Engkau memberkati supaya Indonesia semakin maju Tuhan, supaya anak-anak Tuhan bercahaya di bangsa ini. Kami serahkan Tuhan keluarga kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga pemimpin GESBA Tuhan, dari Pak Jeni Tampil, jajarannya ketua 1, 2, dan 3 sampai Tuhan ke BPJ di mana pun berada. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan roh, jiwa, dan tubuh kami di dalam tangan-Mu. Memberkati kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semua pergumulan kami Tuhan. Pada saat siang hari ini kami dapat dengan pergumulan Tuhan ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan pekerjaan, yang melamar kerja Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin di dalam tangan-Mu semua Engkau rancang baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami serahkan jemaat Sion di dalam tangan-Mu. Kami serahkan gembala kami di dalam tangan-Mu. Kami serahkan tim pelayan hari Minggu ini. Engkau memberkati Tuhan, dari proyektor, pemain musik, WL singer, dan jemaat-Mu yang telah hadir. Balas berkat pada mereka Tuhan, berkat jasmani, rohani, kesehatan, terutama keselamatan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan kami akan merayakan hari ulang tahun Bapak Gembala kami. Untuk memberkati teman-teman yang telah menyediakan berkat Tuhan. Berkati Tuhan Gembala kami, berikan dia kesehatan, kekuatan daripada-Mu, roh yang berasal daripada-Mu Tuhan, sertai dimanapun dia pergi dan berada. Kami juga Tuhan berdoa buat Ibu Gembala. Kami serahkan Tuhan, berikan kesembuhan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan operasional untuk memberkati tangan-tangan yang memberi. Balas berkat pada mereka. Terima kasih Bapak. Inilah yang bersyukur kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Oke, duduk. Sebelum Gembala tutup untuk berkat, kita akan satu pujian untuk operasional.
Dengan berakhirnya acara ibadah minggu raya pada Sabtu siang, biar firman dan suara roh yang benar bersih daripada termaterai dalam kehidupan hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada-Mu. Semoga kami akan merayakan hari ulang tahun hamba-Mu yang ke-57. Tuhan menyertai. Ini doa kami, ini ibadah kami, kembalikan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan yang mempunyai pekerjaan Tuhan, sambil mengucap syukur kepada-Mu demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tangan kita tembak kepada Tuhan. Kekasih-kekasihku di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali terimalah berkat Tuhan, anugerah damai dan sejahtera sukacita yang berasal daripada Bapa di dalam surga, lewat penasihat Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sebagai firman Allah yang hidup dan kekal, dan di dalam persentuhan kekuatan kuat kuasa Roh Kudus dari tempat Tuhan yang Maha Tinggi, adalah tetap tinggal, menyertai, menjaga, melindungi, memelihara, membentengi, menaungi, dan memberkati kita di siang yang indah ini, esok sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datanglah pada kali yang kedua sebagai Raja di atas segala raja, akan mengangkat dan menjemput kita di awan-awan yang permai, dan dibawanya kita semua ke sorga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Sebelum kita masuk pada acara